Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rozatun Munawarah akan menjelaskan tentang statistik Fermi Dirac pada persamaan 6.8 halaman 61 sampai 62. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada persamaan 6.4 di mana terdapat persamaan ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS faktorial kurang ln GS kurang NS faktorial kurang ln NS faktorial. Nah, jadi pada persamaan 6.4 ini terdapat faktorial. Ini dinamakan dengan faktorial, dan faktorial. Jadi untuk menyederhanakan faktorial pada tiga suku ini, maka kita menggunakan pendekatan Stirling. Jadi pendekatan Stirling ini digunakan untuk menyederhanakan notasi faktorial. Nah, jadi ketika kita sudah menggunakan pendekatan Stirling untuk menyederhanakan notasi faktorial ini, maka faktorial pada persamaan 6.4 ini akan hilang atau akan lebih disederhanakan. Nah, jadi di sini kita akan memulai pada suku 1. Ini suku 1, 2, dan 3. Pada suku 1, ln GS faktorial itu sama dengan GS ln GS kurang GS. Nah, jadi GS ini di sini merupakan kursi yang mungkin diduduki oleh fermion pada Fermi Dirac. Kemudian pada suku kedua, kemudian pada suku kedua yaitu ln GS kurang NS faktorial itu sama dengan GS kurang NS ln GS kurang NS kurang GS kurang NS. Nah, ini untuk suku yang kedua. Kemudian untuk suku yang ketiga pada persamaan 6.4 yaitu ln NS faktorial itu sama dengan NS ln NS kurang NS. Nah, jadi ada 3 faktorial. Maksudnya ada 3 suku yang sudah dijabarkan. Nah, jadi suku-suku ini akan kita jadikan satu persamaan, yaitu ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS pada suku pertama kurang GS kurang NS pada suku kedua ln GS kurang NS, kemudian positif atau tambah GS kurang NS pada suku ketiga ln NS kurang NS. Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan kembali. Nah, akan kita sederhanakan persamaan pada slide sebelumnya, yaitu jika kita sederhanakan maka akan menjadi ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai N ln GS kurang NS ln GS tambah dengan NS, kemudian dikurang NS ln NS. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai probabilitas maksimum, maka kita bisa mendiferensialkan persamaan ini, yaitu menjadi
diferensial, atau ini juga bisa kita baca dengan delta Kronecker, atau kita baca saja delta. Nah, delta ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M delta GS ln GS kurang delta GS kurang NS ln GS kurang NS. Nah, jadi persamaan inilah yang menjadi fokus kita pada video kali ini. Jadi di sini terdapat 3 suku yang akan kita jabarkan. Yang pertama itu ada suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Di sini kurang, lupa di sini kurang ln ini suku, ini adalah suku kedua, ini adalah suku ketiga, kurang NS ln NS. Nah, ini kita akan menjelaskan tentang suku pertama, suku 1 pada persamaan 6.8, yaitu delta diferensial GS ln GS sama dengan do NS diferensial GS ln GS delta NS sama dengan 0. Nah, jadi pada suku 1 ini kita dapat melihat bahwa suku ini menyatakan terhadap NS atau terhadap sistem atau juga terhadap fermion atau sistem atau terhadap NS. Kenapa bisa hasilnya itu adalah 0? Karena pada diferensial ini tidak terdapat NS, sehingga konstanta yang diturunkan terhadap NS ini akan menghasilkan nilai 0 di sini. Atau lebih sederhananya seperti ini, karena di dalam diferensial ini tidak terdapat NS, maka ketika dia diturunkan terhadap NS itu akan menghasilkan nilai 0. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang suku kedua. Suku kedua yaitu delta diferensial GS kurang NS ln GS kurang NS. Nah, kemudian kemudian suku ini berubah menjadi do NS GS kurang NS ln GS kurang NS, kemudian delta NS. Nah, jadi pada bagian ini sudah diketahui bahwa ini diturunkan terhadap NS, sehingga ln integral diferensial GS kurang NS do NS GS kurang NS ditambah GS kurang NS, kemudian do NS ln GS kurang NS, kemudian delta NS. Nah, jadi pada bagian ini sudah dijabarkan secara lebih rinci. Kemudian ini menjadi min ln diferensial min ln, kemudian GS kurang NS min 1. Nah, min 1 ini dia berasal dari karena NS diturunkan terhadap NS itu hasilnya min 1. Kemudian di sini terdapat tanda negatif sehingga menjadi negatif 1. Kemudian ditambah
GS kurang NS tutup kurung 1 per GS kurang NS. Nah, GS kurang NS ini dia dari pada bagian ini GS kurang NS, yaitu dari GS kurang NS diturunkan terhadap NS, kemudian kemudian ini karena ini juga diturunkan terhadap NS, maka hasilnya itu min 1 delta NS. Nah, ini adalah persamaan yang kita turunkan tadi, yaitu diferensial ln GS kurang NS min 1 tambah GS kurang NS 1 per GS kurang NS min 1 delta NS. Nah, selanjutnya min ln GS ini tetap sama seperti yang di atas, kemudian tambah min 1. Nah, delta NS. Nah, jadi min 1 ini dia berasal dari GS kurang NS 1 per GS kurang NS. Ini bisa dicoret sehingga hasilnya kan 1 per 1, sehingga hasilnya 1 dikali dengan min 1 kemudian menjadi min 1, sedangkan ini dikali ini menjadi ini. Kemudian min ln GS kurang NS min 1 NS. Nah, min 1. Kemudian min ln kemudian min ln kurang GS. Nah, tidak usah. Nah, kemudian ini berubah menjadi positif. Ini berubah menjadi positif karena min ini kan kemudian dikeluarkan, kemudian min dikali dengan min, hasilnya itu adalah positif, sehingga min ln GS kurang NS tambah 1 delta NS. Ini adalah penurunan dari suku ke 2. Nah, ini adalah suku ketiga. Jadi pada suku ketiga yaitu delta NS ln NS sama dengan du per du NS, karena dia diturunkan untuk NS, diferensial NS ln NS delta NS. Nah, kemudian NS diturunkan untuk NS, kemudian NS diturunkan untuk ln NS. Kita jabarkan ln NS delta NS NS tambah NS do NS ln NS kurung delta NS. Nah, kemudian ln NS 1 tambah NS 1 per NS kali 1 delta NS. Nah, jadi 1 ini dia berasal dari NS diturunkan terhadap NS pada bagian ini. Ini dua bagian, NS diturunkan untuk NS sehingga hasilnya itu 1, sedangkan ln NS tetap NS turunkan terhadap NS 1, kemudian tambah NS berubah 1 per NS pada bagian do, kemudian ini 1 yaitu karena ln 1 diturunkan terhadap NS. Di sini ada NS, ini ada NS,
kemudian hasilnya itu adalah 1. Kemudian diferensial ln ns tambah 1 delta ns. Nah, jadi di sini ns yaitu dari ns ln ns dikali 1 yaitu hasilnya ln ns, kemudian tambah ns 1 per ns, jadi ns dikali 1 hasilnya ns, kemudian ns di sini sudah menjadi ns per ns itu hasilnya 1, kemudian 1 dikali 1 hasilnya itu adalah 1. Nah, jadi untuk suku ketiga ini hasil dari suku ketiga. Nah, kemudian setelah kita mencari suku ke-1, kedua, dan ketiga, maka di sini kita baru bisa menentukan probabilitas maksimum dari Fermi-Dirac, yaitu delta ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M 0 yaitu pada suku pertama, atau lebih sederhananya kita buat suku 1 tambah suku 2 tambah suku ketiga biar lebih jelas. Kemudian sigma S sama dengan 1 sampai M. Suku pertama kan tadi kita mendapatkan hasilnya itu 0, kemudian pada suku kedua ditambah hasilnya ln GS kurang NS tambah 1 delta NS, kemudian ditambah diferensial NS tambah 1 delta NS. Nah, jadi kemudian ini 0 ini kita hilangkan, 1 kita hilangkan dengan 1, kemudian menjadi pada bagian ini saja, kemudian menjadi sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS kurang NS kemudian dikurang NS dikurang ln NS delta NS. Nah, jadi kemudian ini bisa kita ubah menjadi sigma. Kemudian ini bisa menjadi sigma S sama dengan 1 sampai M ln ini kita keluarkan, kemudian GS kurang NS per ln kita sudah kita keluarkan, kemudian NS sama tutup kurung delta NS. Nah, jadi untuk mencari probabilitas pada di Fermi-Dirac maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Ini adalah persamaan 6.9 pada buku. Mungkin cukup sampai sekian penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.